Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ibu tidak mau ya ada sampah di dekat kalian. Terus buku-buku yang tidak berkaitan dengan hari ini tolong dimasukkan ke dalam tas. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke. Ibu akan absen dulu ya. Ibu sudah hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Oke. Bagus kalau hadir semua. Ibu akan menanyai tentang materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang apa? Tentang puasa, Bu. Coba Olip, apa itu puasa? Menahan lapar dan haus. Iya, betul ya. Tepuk tangan buat Olip. Selanjutnya, Prisma, apa-apa saja yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Kurang keras suaranya, ibu nggak dengar. Apa? Makan dan minum. Iya, makan dan minum. Bagus ya, tepuk tangan buat temannya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi, kisah Nabi Sulaiman ini sudah ada di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 27, 15 sampai 44. Jadi, Nabi Sulaiman ini adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah ayahnya meninggal, Nabi Sulaiman ini menggantikan ayahnya sebagai raja. Nabi Sulaiman ini diberi mukjizat oleh Allah, bisa berinteraksi kepada hewan dan bisa kepada hewan itu kan, bisa berinteraksi kepada hewan dan juga bisa menyuruh angin bertiup. Oke, Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang paling kaya. Tapi biarpun beliau ini nabi yang paling kaya, beliau tidak sombong, tidak rendah hati. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Jadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini sudah ada tertera dalam Quran surah An-Naml ayat 27. Jadi kisah itu Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud meninggal, Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya sebagai raja. Terus adapun mukjizat yang diberikan Allah untuk Nabi Sulaiman yaitu dapat berbicara dengan hewan, angin, dan jin. Meskipun Nabi Sulaiman ini
orang yang sangat kaya raya, tapi beliau tetap patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga selalu rendah hati, tidak sombong. Nabi saja bisa aja tidak sombong dan selalu rendah hati kan. Tolong ya dengarkan ibu ya. Ya, Bu. Jadi kita sebagai manusia ini jangan sombong. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan anak-anak? Puasa. Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan kan? Enggak. Tidak ada, berarti kan sudah jelas. Oke. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian kelompok untuk berdiskusi. Apa yang telah ibu sampaikan tadi kalian catat, kalian diskusikan. Nanti setelah itu kalian bacakan di mejanya masing-masing ya. Iya, Bu. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan anak-anak? Enggak. Tidak ada ya? Tidak ada, berarti kalian sudah mengerti. Oke, selanjutnya ibu akan menyuruh kalian berdiskusi mengenai materi yang telah ibu jelaskan tadi ya. Teman sebangku aja kalian saling berdiskusi. Nanti setelah itu kalian maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi ya. Oke. Nabi Sulaiman. Belum dibacakan kok. Nanti Alif tuh kayak pak nyata gitu. Nanti abis itu catat ya. Mengerti kan apa yang ibu suruh? Mengerti. Oke, ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian berdiskusi. Jangan ribut. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Oke, kalau sudah selesai coba Olip maju untuk mewakili kelompoknya. Ya, tolong ya didengarkan ya Ya, Bu. semuanya. Nah, dibaca. Nah, sudah. Sulaiman menggantikan sebagai raja mukjizatnya yang paling diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin
berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Ya, nah. Oke, boleh duduk. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin menanggapi presentasi dari temannya? Atau ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, mari kita kalau tidak ada, mari kita Oke. Kalau tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu jadi dapat disimpulkan bahwa nikmat-nikmat agung yang diberikan kepada Nabi Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman juga adalah seorang nabi dan rasul, termasuk orang-orang solih seperti ayahnya, yaitu Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman ini juga orang yang taat kepada Allah, selalu taat kepada perintah Allah, tidak sombong dan selalu rendah hati. 3 pelajaran yang dapat kita petik, tolong ini dicatat ya. 3 pelajaran yang dipetik dari Nabi Sulaiman. Yang pertama itu Nabi Sulaiman dapat memerintahkan kepada hewan Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman mengikat jin ya. Jadi sudah ditulis ya. Jadi kesimpulannya itu ada 3. Jadi kesimpulannya itu ada 3 yang dapat kita petik dari kisah ketauladanan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Yang pertama itu Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan kepada hewan dan jin. Terus yang kedua, Nabi Sulaiman mampu mengikat jin dan setan-setan. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama ada 3 pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ketauladanan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Yang pertama itu Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, tapi melainkan juga kepada hewan dan jin. Yang kedua itu
Ya. Ya. Oke, yang terakhir, Nabi Sulaiman itu adalah orang yang sangat kaya raya, tetapi beliau tetap rendah hati dan taat kepada Allah. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mengerti apa yang telah ibu pelajari. Untuk tugas minggu depan kalian merangkum tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi wassalam ya. Dikumpulkan minggu depan. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Maaf jika ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.